Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Punggawa dengan NIM 1929041008. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis data bagian pertama terhadap jurnal pengembangan pembelajaran literasi membaca untuk meningkatkan daya baca siswa yang diteliti oleh Uswatun Hasanah dan Warjana. Dalam video ini terdapat 3 pokok bahasan. Pertama yaitu kasus penelitian yang menggunakan uji paired t-test. Yang kedua yaitu penafsiran hasil mengenai memakai uji paired t-test dengan aplikasi SPSS. Ketiga yaitu kesimpulan hasil uji paired t-test dengan SPSS. Pertama yaitu kasus penelitiannya. Di sini seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh pengembangan pembelajaran literasi membaca terhadap pengerjaan soal PISA dalam sampel 50 orang. Selanjutnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pengembangan literasi membaca tersebut, peneliti melakukan 2 kali tes dengan tujuan untuk mengetahui hasil pengerjaan soal bahasa Indonesia untuk tryout PISA dari Puspendik. Tes pertama yang disebut sebagai pretest dilakukan sebelum pembelajaran literasi membaca diterapkan. Tes kedua yaitu dilakukan setelah pembelajaran literasi membaca diterapkan. Yang tes ini disebut sebagai post-test. Tes pertama, dengan melakukan 2 kali tes tersebut, maka peneliti memiliki dua hasil pengerjaan soal bahasa Indonesia untuk tryout PISA dari Puspendik, yakni hasil pretest dan hasil posttest. Adapun rincian data hasil pengerjaan soal bahasa Indonesia untuk tryout PISA dari Puspendik pada sampel 50 orang adalah sebagai berikut. Datanya terdapat skor pretest dan posttest dengan total keseluruhan data yaitu ada 50 siswa. Selanjutnya yaitu penafsiran hasilnya menggunakan uji paired t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Mengapa saya menggunakan uji paired sampel t-test? Karena merupakan bagian dari analisis statistik parametrik untuk hipotesis komparatif atau uji perbandingan data yang digunakan dalam uji paired sampel t-test. Umumnya berupa data berskala atau interval rasio dalam bentuk data kuantitatif. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata atau 2 sampel atau 2 kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Misalnya dalam jurnal ini hasil pengerjaan sebelum dan sesudah penerapan pengembangan pembelajaran literasi membaca soal bahasa Indonesia untuk tryout PISA dari Puspendik. Terdapat 2 data yang saling berkaitan, yaitu hasil pretest dan hasil posttest. Yang pertama yaitu tabel output test of normality atau disebut dengan tes normalitas atau mengecek kenormalan tabel distribusinya. Sebagaimana aturan dasar dalam analisis statistik parametrik, yaitu data penelitian haruslah terdistribusi normal berdasarkan tabel output tersebut. Pada bagian uji Shapiro-Wilk dihasilkan nilai SIG untuk skor pretest sebesar 0,035 dan skor posttest sebesar 0,543. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa skor pretest dan skor posttest terdistribusi secara normal. Kedua yaitu tabel output paired sample statistik. Pada output tabel tersebut dihasilkan statistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yaitu nilai skor pretest dan nilai skor posttest. Untuk nilai skor pretest diperoleh rata-rata min sebesar 36,0548 dan untuk nilai skor posttest diperoleh rata-rata atau min sebesar 45,0312. Jumlah responden atau siswa yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 50 orang siswa. Untuk standar deviation-nya pada skor pretest sebesar 7,67613 dan nilai skor posttest sebesar 8,02705. Terakhir adalah nilai standar error min-nya untuk skor pretest sebesar 1,082705 dan nilai skor posttest sebesar 1,13520. Karena nilai rata-rata atau min skor pretest yaitu 36,0548 lebih kecil dibanding nilai skor posttest yaitu 45,0312, maka terdapat perbedaan rata-rata hasil skor pretest dengan hasil skor posttestnya. Selanjutnya yaitu tabel output paired sample correlation, di mana tabel ini menunjukkan hasil uji korelasi antara data atau variabel skor pretest dan skor posttest. Nilai koefisien korelasi atau correlation sebesar 0,167 dan nilai signifikan atau sig sebesar 0,246. Karena nilai sig yaitu 0,246 lebih besar dibanding probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel skor pretest dengan skor posttestnya. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitiannya. Hipotesis awal yaitu rata-rata skor pretest dan skor posttestnya adalah sama, dan hipotesis alternatif yaitu H1 yakni rata-rata skor pretest dan skor posttest adalah berbeda. Selanjutnya yaitu tabel output paired sample test. Di sini dihasilkan nilai mean paired difference sebesar minus 0,97 dan 40, yaitu nilai selisih antara rata-rata atau mean skor pretest dan rata-rata atau mean skor posttest. Kemudian diketahui signature two-tailed sebesar 0,000 lebih kecil dibanding 0,05, maka H0 ditolak dan maka hipotesis awal ditolak dan hipotesis alternatif diterima, di mana hipotesis awal yang ditolak yaitu rata-rata nilai atau skor pretest dan rata-rata nilai posttest itu sama, itu ditolak, dan yang diterima yaitu rata-rata pretest, nilai rata-rata pretest dan nilai rata-rata posttest itu berbeda yang diterima. Kesimpulannya dari hasil dari analisis menggunakan paired sample test, didapatkan bahwa hipotesis awal ditolak dan hipotesis alternatif diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara skor pretest dengan skor posttest, yang artinya terdapat pengaruh dalam penerapan pengembangan pembelajaran literasi membaca dalam meningkatkan hasil pengerjaan soal
Misalnya pada tryout BASA Bahasa Indonesia. Itulah yang sempat saya sampaikan atau presentasikan dalam video part pertama ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.